Para suster, bruder, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, pada minggu keempat Advent kita juga mau habis, lilin kita juga mau habis, dan gereja kita semakin penuh. Ini apakah tanda-tanda yang libur dari kota sudah mulai berdatangan? Yang libur, ada yang baru datang ke Kutai Barat? Ada, pasti ada. Ya, karena ada wajah-wajah baru, ada yang baru meluruskan rambut, ada yang sudah mulai macam-macam. Persiapan Natal ini macam-macam. Tetapi hari ini kita ingin merenungkan ada kata soal meminta, meminta dan meminta. Pertanyaan saya, berapa kali kita meminta dari Tuhan? Seringkali atau jarang kali? Kalau saudara-saudari kita dari NTT ini ada Bang Yuben, itu kalau ada pengakuan nggak usah banyak kali. Lalu kadang-kadang menurut saya di sini banyak sunnah. Ya. Nah, banyak kali kita atau sering kali kita meminta dan meminta. Coba kalau ibu-ibu yang ke pasar, biasanya kami laki-laki lebih simpel. Kalau pergi ke warung atau ke pasar, biasanya kalau memang mau beli sabun, ya beli sabun. Tapi kalau ibu-ibu beli sabun, nanti lewat jual baju, tertarik beli baju. Lewat orang jual sandal karena diskonnya 70%, pada dasarnya sudah dinaikkan 100%. Kadang-kadang kita nggak fokus untuk apa yang kita mau, tapi ada macam-macam keinginan. Nah, lihat, kita bisa meminta itu bukan keperluan kita, tetapi keinginan. Coba saja, kita kalau mau Natal semua sepakat minta apa kita kepada Tuhan? Untuk Natal kita semua, minta satu lah. Minta apa? Ini di video. Minta apa kita sepakat umat Kristus Raja Barong-Tokok minta apa selama Natal kepada Tuhan? Permintaan kita semua kira-kira. Hati yang damai. Pasti kita sepakat kita minta jangan hujan. Ya enggak? Kalau bisa jangan hujan, boleh hujan, tapi menjelang Natal berhenti hujan. Boleh hujan, tapi setelah perayaan Natal boleh hujan. Tapi waktu perayaan Natal jangan hujan. Kenapa kira-kira? Nanti sepatunya sudah semer, nggak kelihatan mengkilatnya. Rambut sudah sisiran bagus-bagus, karena basah, tidak lagi tersisir. Akhirnya waktu maksudnya khotbah sibuk melihat HP, bukan HP, tapi melihat rambut begini-gini. Ya, nah kita semua juga kadang-kadang kita meminta kepada Tuhan juga yang salah. Coba lihat, coba dengarkan nanti ini kan menjelang Natal macam-macam, dan pasti perdiakon siapapun suster sering diminta untuk berdoa. Awas kalau berdoa seperti ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berilah kami rahmat-Mu yang berlimpah-limpah. Banjir. Jangan minta yang berlimpah-limpah ya, karena kebanjiran. Allah Bapa yang Maha Kuasa, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu. Mati. Maka hati-hati juga meminta kepada Tuhan. Masa minta yang berlimpah-limpah? Kalau semua umat di Barong-Tokok ini minta yang berlimpah-limpah, maka mereka yang di Merak tidak dapat. Mereka di Jakarta tidak dapat karena semuanya sudah diambil oleh umat Paroki Kristus Raja Barong. Serahkan nggak kalian? Serahkan nggak? Dalam berdoa pun kita serahkan, ya enggak? Dalam berdoa pun kita mengambil semuanya, tidak pikirkan orang lain. Kita meminta. Lalu kemudian Allah tutup bungkus kami. Tidak bisa apa-apa.
Saya senang juga sih kalau salam damai itu salam damai kan. Ya, dulu kan mulai gara-gara COVID itu kita nggak boleh salaman lagi. Dulu zaman saya masih kuliah di Jogja, lalu kami kuliah bisa di Kota Baru Jogja. Nah, itu cari posisi duduk itu yang sangat baik supaya waktu salaman bisa salaman, cari yang cantik-cantik. Ya namanya zaman masih muda ya kan. Nah, sekarang nggak boleh salaman. Nah, itu apa boleh buat. Tapi yang penting senyum kita diberikan kepada orang lain. Sapaan kita diberikan kepada orang lain. Selamat Natal. Semoga tahun depan kita lebih lagi gitu kan. Tahun depan bisa ketemu lagi. Akhirnya inilah doa-doa kita semua. Kita bisa bertemu dengan semua orang, dengan keluarga kita, dan sapaan itu adalah sangat penting dalam hidup kita. Memberi, menyapa, itu kan memberi. Sekarang saya tanya, siapa di sini susah menyapa orang lain? Ada yang susah senyum kepada orang lain? Maka saya sangat tersiksa zaman dulu ketika COVID itu. Sudah tidak boleh menyapa, lalu ditutup dengan masker, sedangkan saya itu suka senyum. Ya kan? Paling tersiksa saya zaman COVID itu betul. Makanya Romo Cahyo itu sering diingatkan, Romo pakai masker. Mereka tidak tahu. Romo Cahyo mengatakan, saya kalau pakai masker mati. Nah, daripada dia mati, nggak usah pakai masker. Ya kan? Karena dia sesak nafas. Jadi kalau pakai masker, Romo Cahyo itu di bawah hidung. Nah itu. Nah inilah. Tapi sekali lagi, hari ini kita tidak ada lagi COVID, tidak ada larangan senyum, tidak ada larangan ngomong, tidak ada larangan salaman. Mari kita saling memberi sapaan dan saling memberi senyum untuk perayaan Natal yang sangat indah ini. Maka kalau Bapak Ibu mau makan setiap misa, ikut kami berregistrasi. Serius ini. Saya sudah ditawari pastor, kami nanti di Benung. Kami potong babi pastor mau pilih mana? Paha atau tidak? Untuk dibawa pulang. Kira-kira saya pilih mana? Kau tahu? Ya kan mereka memberi, saya tidak meminta loh ya. Tetapi kalau diberi harus menerima. Kalau nggak menerima, itu berarti bahwa bapak kaminya tidak benar. Karena bapak kami itu berilah kami rezeki hari ini. Jadi kalau diberi oleh Tuhan dari kita, enak hidupnya jadi pastor. Tapi nggak ada yang mau. Nah, mari hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk selalu semangat memberi ini. Karena kita Natal, mari kita memberi. Dan sungguh sekali lagi, orang yang memberi adalah orang yang berbahagia. Dan Yesus itu sang pemberi sejati. Yesus sang juru selamat yang akan datang juga selalu memberi dan memberi. Tidak ada menerima apa-apa kecuali menerima dosa kita. Belajar dari Yesus. Memberi dan terus memberi. Inilah. Dan kalau semangat ini dalam diri kita, saya yakin dari hari ke hari kita makin bahagia, semakin awet. Yang tua itu paling kepala. Enggak, kita semakin awet kebahagiaan kita dan sukacita kita. Saya yakin untuk hari ini. Maka sekali lagi, mari hari ini semangat meminta tidak ada dalam diri kita, tapi semangat memberi ada dalam diri kita. Kalau semua seperti itu, saya yakin umat kita semakin bahagia. Dan ingat, orang yang memberi adalah orang yang paling bahagia, bukan mereka yang minta. Maka kalau kita semua apapun profesi kita, apapun apa yang kita lakukan di dunia ini, ketika memberi itu ada dalam diri kita, sekali lagi kebahagiaan akan ada dalam diri kita. Dan orang yang bahagia akan panjang umur, dan orang yang panjang umur akan apa? Ya pokoknya macam-macam ya. Masing-masing banyak kesempatan melihat dan bisa melihat dunia ini. Tapi bagi kita semua Yesus menginginkan belajar